Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa rasulillahi ahla tuqa wal wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan kita hidayah. Allah masih memberikan kita keinginan, Allah masih memberikan kita tenaga untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah untuk masih mau sholat tarawih. Insyaallah. Karena apa? Ngapunten Bapak sekalian, hidayah ini enggak Allah berikan kepada semua orang. Hidayah itu enggak Allah berikan kepada semua orang, bahkan orang terdekat Nabi pun itu belum tentu dapat hidayah. Bahkan orang yang Rasulullah cintai pun belum tentu dapat hidayah. Artinya apa? Kalau kita masih Allah berikan keinginan untuk mau sholat, Allah masih berikan kita keinginan untuk puasa, artinya memang kita ini hamba-hamba pilihan Allah. Karena ada sebuah hadis yang menceritakan, mengisahkan kisah Rasulullah SAW ketika beliau bertemu dengan pamannya, atau ketika beliau mendampingi pamannya, paman Rasulullah SAW, yang mana pamannya ini adalah salah satu orang yang benar-benar membela Rasulullah di hadapan pemuka kaum Quraisy. Ada yang tahu pamannya Nabi Muhammad namanya siapa? Pamannya Nabi Muhammad. Ayo siapa? Hamba Allah, Ustaz. Ada yang tahu namanya pamannya Nabi Muhammad? Abu Bakar atau Abu Thalib? Abu Bakar atau Abu Thalib? Abu Bakar itu temannya atau sahabatnya? Masya Allah, sahabatnya. Baik. Nah, pamannya Rasulullah SAW, beliau adalah salah satu orang yang kalau boleh kita katakan, beliau itu orang yang paling gagah. Ketika Rasulullah SAW dihina di depan muka kaum Quraisy, beliau adalah orang yang paling gagah yang menghalangi Rasulullah dari hinaan-hinaan itu. Dan na'udzubillahnya, ketika pamannya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau belum Allah berikan rezeki untuk masuk Islam. Ketika Rasulullah mendampingi pamannya sakaratul maut, Rasulullah benar-benar nangis di samping pamannya. Ya Allah, tolong pamanku nih ya Allah. Dialah orang yang paling keras, dialah orang yang paling gigih mendampingiku, dialah orang yang paling gigih membela aku di hadapan kaum Quraisy. Tolong ya Allah, berikan hidayah kepada pamanku untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala punya kehendak lain. Sehingga akhir hayatnya pamannya niki Abu Thalib niki belum sampai ngucapin la ilaha illallah. Lalu seketika itu Rasulullah nangis sekali. Rasulullah nangis-nangisnya. Lalu Rasulullah, ya Allah, kenapa engkau tidak memberikan hidayah kepada pamanku? Lalu ternyata apa? Rasulullah malah ditegur sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau enggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tapi akulah yang berhak memberikan hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Di sini Rasulullah langsung diam. Rasulullah langsung termenung. Rasulullah langsung berpikir, oh ya Masya Allah, ternyata benar, memang hidayah itu milik Allah. Akan tetapi Rasulullah nggak diam sampai di situ. Rasulullah lalu mendoakan pamannya, ya Allah, kalau memang aku tidak bisa memberikan hidayah kepada pamanku, maka perbolehkanlah aku untuk mendoakan pamanku. Lalu Rasulullah berdoa untuk meminta keringanan azab pada pamannya, sehingga paman Rasulullah ini termasuk salah satu orang yang azabnya paling ringan, Pak. Azabnya paling ringan. Yaitu apa? Ditaruh bara api neraka di kakinya, sampai otak, sampai kepala itu mendidih. Artinya apa? Panas sekali api neraka. Panas sekali bara api neraka. Itu azab paling
ringan yang dialami oleh pamannya Rasulullah SAW. Naudzubillah, segitu ngeri azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang masya Allah naudzubillah belum sampai masuk Islam. Nah, lanjut Bapak sekalian, hidayah Allah ini merupakan istilahnya hal yang sangat-sangat mahal bagi kita, karena memang orang terdekat Rasulullah pun belum tentu dapat hidayah. Bahkan mungkin orang-orang sekitar kita pun belum banyak yang, kalau kita boleh katakan, belum banyak yang mau, belum banyak yang tergerak untuk mungkin taat sama Allah, belum banyak yang mau tergerak untuk melaksanakan ibadah. Itu orang-orang sekitar kita. Dan saya pun punya pengalaman ketika saya dahulu mengajak orang tua saya. Jadi ketika saya SMA, awal SMA atau SMA, itu saya sudah sekolah ke Jawa. Ketika saya pulang ke rumah, orang tua saya ngabarin, Le, gitu kan bahasa Jawanya, Le atau Muh, saya panggilan di rumah Muh. Muh, Bapak beli ini pakai utang bank. Waktu itu yang saya ngapunten, saya ketika dari SMP sampai SMA sudah belajar di pondok. Otomatis orang tua pun sudah tahu bahwasannya saya pun di pondok otomatis diajarkan ilmu-ilmu agama. Waktu itu saya menasihati orang tua saya, Bu, kalau bisa jangan sampai utang bank, kurang baik. Kalau bisa jangan sampai utang bank, kurang baik. Lalu ya mungkin panjenengan tahu apa jawaban orang tua saya. Waktu itu saya masih SMA, jawaban orang tua saya adalah, kowe ngerti opo? Kowe ngerti opo? Ya itu jawaban orang tua saya. Kamu tahu apa? Kamu masih kecil. Dan saya sadar waktu itu ketika saya istilahnya menasihati orang tua saya, ketika saya berusaha memberikan saran kepada orang tua saya tahu saya nasihat seorang anak itu sangat kecil sekali diterima, sangat kecil sekali peluangnya diterima oleh orang tua. Maka saya berusaha mengikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan. Rasulullah ketika tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya, apa yang Rasulullah lakukan? Beliau mendoakan. Dan waktu itu ketika saya ingat itu ketika saya kelas 1 SMA, saya minta orang tua saya untuk menghindari dari hutang bank. Setelah saya ditolak, selama kurang lebih 2 tahun berikutnya, insya Allah setiap habis sholat saya doakan, ya Allah tolong orang tua saya diberi hidayah, tolong orang tua saya diberi hidayah. Dan alhamdulillah ketika saya lulus SMA, saya pulang, tiba-tiba orang tua saya datang ke samping saya. Waktu itu saya ingat masih pas di kebun, di gubuk gitu. Nah, waktu itu orang tua saya ngomong seperti ini, Muh, Bapak mau jual ladang yang di sana. Waktu saya kaget, loh, untuk apa gitu? Saya pikir karena mau istilahnya mungkin saya lulus SMA itu butuh uang banyak, akhirnya untuk membayarin kelulusan saya. Ternyata orang tua saya ngomong seperti ini, Muh, Bapak mau jual ladang yang di sana. Saya tanya, untuk apa Bu? Gitu. Kemarin Ustadz bilang bahwasannya kalau kita punya utang bank, sebisa mungkin harus segera ditutup. Karena apa? Itu bisa jadi berbau riba dan Allah tidak menyukai orang yang mendekati riba. Saya wah, Insya Allah, terenyuh sekali. Artinya apa? Mungkin kita itu belum bisa ngasih hidayah kepada orang yang sekitar kita. Mungkin kita belum bisa ngasih hidayah kepada orang yang kita cintai. Tapi kita masih punya peluang untuk mendoakan mereka. Dan alhamdulillah doa saya selama 3 tahun saya habis sholat, ya Allah tolong orang tua saya kasih hidayah, ya Allah tolong orang tua saya kasih jalan, ya Allah tolong sadarkan orang tua saya. Alhamdulillah Allah ijabahi. Artinya Bapak sekalian, mungkin di antara kita ada keluarga kita yang mungkin masih belum mau sholat, masih belum mau ngaji, masih belum mau kenal Islam, masih susah ngaji, masih kalau diajak ke masjid itu entar, masih sholatnya jamaah maghrib, isya, selain itu nggak tahu sholat rendah. Mungkin di antara kita ada saudara kita yang masih seperti itu. Mungkin kalau kita nasehatin itu mental, Pak. Mental. Karena apa? Mungkin beliau lebih tua. Mungkin beliau nganggap kita, walah kowe yorong bener. Nah, maka dari itu Pak, salah satu cara yang Rasul ajarkan adalah dengan cara mendoakan. Mari coba kita doakan orang-orang sekitar kita, keluarga kita yang mungkin belum sampai dapat hidayah, belum masuk ke dalamnya hidayah Islam. Coba kita doakan karena itu merupakan ikhtiar kita yang paling besar. Di antaranya kita sudah nasihat kita mungkin nggak mampu, maka doa kita lah yang insya Allah bisa mampu
memberikan hidayah kepada orang sekitar kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.